Yo bro semua, back to Origin Motor Indonesia. Di video kali ini gue bakal nge-share cara gampang buat ngecek motor tahun tua yang di atas 10 tahun masih layak dibeli atau enggak. Tonton video ini sampai habis. Nah, di depan gue udah ada motor tahun tua nih. Ada Yamaha Vega R. Ini motor pakaian gue pribadi ya. Ini motor dari tahun 2007, Vega R 2007. Berarti udah kehitung 14 tahun lah ya. Sekarang gue bakal kasih tahu kalian gimana cara ngecek motor ini. Kondisinya lumayan rapih nih, pakaian gue pribadi. Pakaian gue pribadi ini motor. Dan gue ini beli nggak baru, gue beli bekas juga. Jadi gue mau nge-sharing cara gue gimana dapetin motor tahun tua yang masih bagus nih, masih layak dibeli lah untuk dipakai. Oke, yang pertama aja langsung. Yang pertama dari mesin. Kalau motor tahun tua prioritasnya di mesin dulu bro. Kalau mesinnya udah banyak PR-nya mendingan gak usah dibeli ya. Poin nomor 1 di mesin dulu kalau motor tahun tua. Kalau mesinnya udah kenapa-napa, ada banyak PR, mendingan udah cari yang lain aja. Nih, yang pertama kita dari gampang dulu aja. Starter. Biasa kalau motor tahun tua starternya pada nggak bisa nih. Entah itu dari akinya yang akinya udah soak atau bagian dinamo starternya. Tapi biasa sih rata-rata di akinya doang yang soak. Biasa nyalainnya di selah. Ini di selah. Tapi kalau misalnya kondisinya masih bagus, masih seger, dia starternya bisa. Tuh. Kalau yang normal kayak gini ya, di starter bisa. Lanjut. Setelah di starter bisa, kalian dengerin suaranya ya. Suara mesin yang halus itu gampang ngeceknya. Kalian berdiri normal kayak begini ya. Dengerin aja suara mesinnya. Harusnya kalau suara mesin yang normal itu suara mesinnya tuh bakal kalah sama suara knalpot. Kalau knalpotnya suara standar ya, knalpot suara standar nih, suara mesinnya tuh kalah sama suara knalpot, gedean suara knalpot. Kalau dia mesinnya ada suara aneh yang suaranya ngalahin suara knalpot, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres di dalam mesinnya. Pokoknya acuannya kalian nggak perlu jongkok, cukup berdiri aja kayak gini, normal. Kalau misalnya ada suara yang masih kedengeran tik 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 atau cek 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 cek, dari sini aja begitu suaranya, berarti emang, apalagi kalau dideketin. Nah, kalau dideketin biasa ada suara-suara kecil yang sebenarnya saru-saru, itu nggak apa-apa, itu masih wajar lah, normal lah. Tapi kalau misalnya dari jauh segini aja ada suaranya gitu ya, dan ngalahin suara knalpot, itu berarti kalau dideketin itu lebih parah, lebih parah. Suaranya bakal macem-macem. Biasa ya kalau motor tahun tua tuh kalau udah kena ke mesin itu udah pasti di seher, stang seher segala macemnya ya. Nggak mungkin PR yang kecil-kecil kayak cuma rantai keteng doang. Jangan langsung percaya sama penjualnya ya. Mendingan beli yang mesinnya udah sehat, udah dirapihin. Terus setelah dari suara mesin, dari ini mesinnya, motor ini ngebul atau enggak? Caranya gampang. Lihat aja di knalpotnya. Motornya nyalain. Ini digeber, tapi nggak usah geber yang gede-gede banget, geber biasa aja. Lihat ke knalpotnya. Kalau dia keluar asap putih gitu ya, ber, itu udah pasti motornya ngebul ya. Jadi kalau mesinnya udah dicek suaranya halus, tapi belum tentu dia nggak ngebul ya. Cek lagi, ngebul apa enggak. Ada yang suaranya halus, tapi ngebul. Itu yang kedua. Suara ngebul ya. Sebenarnya dari puntiran gas juga kelihatan. Kalau dia motornya masih seger gitu ya, masih mau lari, itu kita puntir begini, mesin bakal ngikutin gitu, brum brum gitu. Kalau yang mesinnya udah agak loyo ya, udah kurang perawatan dan udah ada bermasalah di mesinnya, dia pasti agak telat responnya. Kita begini, dia baru brut gitu. Jadi ngebrebet kalau kata orang mah ya. Terus lanjut, kalau udah dicek ngebul apa enggak, cara gampang gini, pakai jari aja, pakai jari. Ini knalpotnya ini pasti bakal agak kotor dikit,
kita colek aja nih. Nah, ini kan pasti bakal ada kayak begini nih. Kalau dia basah, itu berarti ini motor udah makan oli gitu ya. Ada pembakarannya, ada oli yang masuk, udah ngebul lah ibaratnya. Tapi kalau dia kayak begini kering nih, ini kan kering nih. Kotornya hitamnya nggak hitam banget. Kalau yang hitam banget numpuk ya, kita lihat hitam banget numpuk, itu berarti dia pembakarannya kering, cuman motor sering dipakai jauh lah gitu. Tapi kalau ini gue pemakaiannya jarak dekat doang dari rumah ke sini, jadi nggak terlalu hitam nih. Standar lah hitam kering begini, dikit. Kalau itu hitam banget biasa, kalau yang sering dipakai jauh. Tapi kalau basah, itu berarti udah ada olinya. Olinya ikut kebakar, mendingan nggak usah. Kalau udah ngebul gitu, minimal ganti seher. Turun mesin, ribet. Terus setelah mesin halus, mesin nggak ngebul, yang ketiga mesin rembes atau enggak. Caranya gampang. Cek aja di bagian head sini nih. Silinder head sini. Kalau gue sih biasa sampai ngolong-ngolong nih. Nih, cek bawahnya. Ada yang rembes oli nggak, ya kan? Bagian head terutama, bagian head tuh yang di ujung, ya. Bagian sini, kopling. Kalau bagian kiri, ya, bagian sini kiri, misalnya ada oli, perhatiin jangan sampai itu oli rantai ya. Kalau oli rantai nyiprat ke situ terus netes, oli rantai mah nggak apa-apa, wajar, ya. Jadi 3 kuncinya kalau nyari mesin yang sehat, karena motor tua ya. Kalau motor tua tuh prioritas di mesin. 3 tadi, mesinnya harus halus. Yang kedua mesinnya nggak ngebul. Yang ketiga mesinnya nggak ada rembes. Kalau rembes itu sebenarnya bisa lah dibenerin, cuman kalau rembesnya di headnya doang mah murah ya benerinnya ya. Kalau rembesnya di bagian tengah packing silinder sini yang agak ribet, bongkarnya mahal. Pokoknya dari 3 itu motor harus sehat dulu nih. Setelahnya kalau mesin udah oke, sisanya terserah kalian. Kalian boleh perhatiin bodi ya. Biasa sih kalau motor tua ya, yang penting bodinya komplit aja deh. Sayapnya ada ya, sayapnya ada. Tapi biasa kalau motor tahun tua nggak menjamin semua bodinya utuh gitu ya. Maksudnya utuhnya tuh secara kayak iketan-iketannya udah ada yang nggak ada nih, kayak gini gua iketan bawahnya udah nggak ada nih ya. Jadi dia ngempleng-ngempleng gitu, nggak masalah lah. Yang penting bodinya masih nempel ya, masih kelihatannya tuh bodinya utuh semua lah, orisinil gitu. Karena yang penting tujuannya kita beli motor bekas ini untuk dipakai ya, transportasi kita. Yang penting tuh fungsinya aja, bisa jalan normal, nggak nyusahin ya. Bodi mah ya kita bisa rapi-rapin sendiri, entah di skotlet atau apa. Cuman kayak begitu, ini juga nggak ada tuh ininya, iketannya. Tapi yang penting ini komplit ya, sampai ada sayapnya juga gitu. Sisanya setelah bodinya kalian ngerasa udah cocok, nggak masalah, lanjut ke bagian ini, kemudi, setir ya. Di bekas jatuh atau enggak. Kalau bekas jatuh dipakainya kom setirnya rada kaku, nggak enak. Kalau boleh banget yang ngecek motornya, dibolehin dicobain. Kalian cobain. Coba aja ngider sebentar. Coba tekuk-tekuk ini motornya kayaknya kom setirnya oke atau enggak ya. Terus kalian cara ngecek segitiga gampang, dari sini aja. Ban sama spakbor depan nih lurus nggak? Ini kan punya gue masih lurus. Ini berarti segitiganya masih bagus. Kalau yang udah parah, dia tuh lari spakbornya ke sini gitu ya, agak mengsong ke sini, bannya di sini gitu. Itu segitiganya udah agak kena. Gampang. Yang penting sih, yang sepengalaman gua dalam beli motor yang tahunnya tua gitu ya, itu yang paling bikin PR, yang bikin males beli motor bekas tuh di sini, di mesin. Repot banget kalau kalian salah beli, mesinnya berabe gitu ya, kasar, terus ngebul, itu bakal ngabisin duit banyak banget dibanding kayak cuma bodi-bodi begini doang mah. Itu mah gampang. Yang penting di mesin dulu. Sisanya boleh dicek lagi yang lain, kelengkapannya ya, gear set, rantai kalau masih bagus ya kan, bannya. Ini mah sebenarnya nggak terlalu kalau motor tahun tua tuh gampang gitu belinya, biasa dan murah. Spare partnya tuh murah-murah. Banyak juga tersedia versi ininya, third party-nya ya, yang bukan ori gitu, banyak.
Jadi kalian nggak usah takut. Tapi kalau udah ke mesin, jasanya mahal gantinya. Setelah kalian udah ngecek semuanya, cek surat-suratnya ya. Biasa kalau motor tahun tua, surat-suratnya tuh ada yang nggak lengkap lah, ada yang pajaknya mati, kalengnya mati. Pokoknya disesuaiin aja, dan juga terakhir sama harganya. Yang pasti kalau motor udah tahun tua itu pasti murah, di bawah 5 juta lah. Oke, segitu aja videonya kali ini. Kayaknya kalau misalnya ada yang pengen ditanyain lagi atau ada tips lagi buat kalian ngebantu teman-teman yang pengen beli motor tahun tua, boleh komen di bawah. Silahkan kita buka obrolannya di komentar di bawah. Mungkin berikutnya gue bakal coba bahas buat beli motor sport kali ya, motor sport atau motor matic kali ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu bedanya. Kalau ini kan motor bebek nih, tahun tua. Yang penting sih di mesin ya, biar nggak ada PR dulu. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video dari gua yang menarik tentang di dunia permotoran. Oke, like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Thank you semuanya.